Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita masih ada di lokasi desa Situ Gede, Bogor, dimana pada siang hari ini kita akan sampaikan tentang sistem pertanian tumpang sari atau yang kita kenal agroforestry. Nah, sistem tumpang sari agroforestry ini salah satu jawaban untuk menjawab permasalahan ke depan, karena diperkirakan tahun 2023 akan terjadi kegoncangan resesi ekonomi dunia yang menyebabkan beberapa negara menjadi miskin, kemudian bahkan ambruk sistem ekonominya. Dan kita bangsa Indonesia memiliki sistem yang sudah lama, mungkin ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Sistem itu telah dikembangkan yang dikenal dengan sistem agroforestry atau tumpang sari. Di depan kita ini adalah ada tanaman pisang yang dikombinasikan bambu di sebelah bawahnya, dan di depan kita ini adalah durian. Nah, di sebelah depan ini adalah ada padi yang mungkin berumur sekitar 1 bulanan. Nah, ini tumbuhnya juga kita lihat cukup bagus. Ini sedang dipupuk. Nah, kemudian sistem tumpang sari ini adalah yang sangat diandalkan, terutama dari suku-suku yang ada di Indonesia. Kalau di Jawa Barat kita kenal suku Baduy, di mana sampai sekarang ini daerah tersebut tidak pernah mengalami krisis pangan, krisis energi dan sebagainya. Mereka pijakannya tentunya pada konsep pendekatan pada alam, yang kemudian kita kenal sistem pertanian campur dengan tanaman kehutanan yang kita sebut agroforestry itu atau tumpang sari. Sistem tumpang sari yang dilakukan adalah seperti juga di Situ Gede ini menggunakan pupuk organik. Jadi pupuk yang dari alam. Misalnya ada pupuk kandang, kemudian dari daun-daunan seperti ini, terus daun-daun serasah bambu di belakang kita ini dimanfaatkan untuk sebagai pupuk tanaman padi ini, sehingga murni benar-benar pupuk itu diambil dari alam, dan itu sudah dipraktekkan di Mesopotamia. Nah, kemudian setelah panen ini, padi-padi ini dipanen hanya di beberapa suku di Indonesia ini. Padinya huma. Kebetulan kalau di Situ Gede ini menggunakan padi yang tanam di lahan basah atau tergenang seperti ini. Nah, produksinya memang lebih tinggi yang di tergenang seperti ini. Di Situ Gede ini juga menggunakan sistem organik. Jadi dia menggunakan pupuk organik. Sebagian besar menggunakan pupuk organik. Dan tanaman-tanaman depan kita ini juga sebagian besar menggunakan pupuk organik yang digunakan untuk bagaimana pisang-pisang di depan kita ini bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Kemudian setelah ini panen, maka ada kearifan. Jadi mereka tidak menjual seluruhnya, tetapi disimpan di suatu tempat gudang. Jadi menyimpan padi namanya di lewit. Jadi suatu rumah bangunan di mana di situ padi biasanya diani-ani ya, dipotong ininya, tidak langsung dipisahkan gabahnya, tetapi dalam bentuk yang masih utuh seperti itu. Ya, jadi padi dengan merangnya, dengan tangkainya itu diikat kemudian digantung biasa seperti itu. Nah, padi yang digantung tadi, yang dilewitnya itu bisa bertahan cukup lama, sehingga walaupun kondisi misalnya kemarau, maka mereka bisa tetap digunakan, artinya padinya dimakan seperti itu. Dan mereka benar-benar memang menggunakan jenis padi yang hasil sendiri. Dia tidak menggunakan padi yang dari persilangan seperti itu, karena mereka yakin kalau padi-padi yang dari luar itu justru akan membahayakan gitu. Termasuk hewan-hewan juga mereka membatasi biasanya untuk supaya menjaga tidak adanya serangan hama dan penyakit seperti itu.
Dan sistem seperti itu dikembangkan turun-temurun, bahkan mereka suku-suku saudara-saudara kita itu masih menggunakan energi dari yang terbarukan. Misalnya dia menggunakan minyak goreng sebagai untuk penerangan seperti itu. Sehingga dia dari alam, dan hutan ini sebagai sistem yang sempurna ya, hutan hujan tropis itu merupakan ekosistem yang paling sempurna, di mana memiliki sistem ekosistem tertutup. Itulah yang dipraktekkan saudara-saudara kita. Jadi dia benar-benar memanfaatkan siklus nutrisi, siklus energi yang tertutup, sehingga mereka benar-benar bisa menjaga konservatif dari ekosistemnya, dari lahannya, kemudian dari manusianya seperti. Jadi manusianya benar-benar menjaga kearifan, ya tentunya dengan kesederhanaan itu mereka bisa lestari sampai sekarang ini. Ya, konservasi yang diterapkan itu benar bisa menjaga ketahanan terhadap guncangan apapun yang terjadi di luar, dan mereka tetap hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari sistem tumpang sari atau agroforestry yang menganut dari sistem hutan hujan tropis, di mana ekosistem itu sudah berkembang pada tingkat yang paling baik yang kita memiliki itu semua di Indonesia, yang kita kenal namanya hutan hujan tropis. Jadi itulah kesamaan agroforestry dengan sistem hujan tropis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konsep-konsep seperti inilah kita terapkan kepada suatu daerah, kabupaten, tentunya mungkin provinsi, bahkan mungkin negara. Terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap konten kami, sehingga konten kami terus tumbuh berkembang dengan baik. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.